Baik adik-adik, selamat sore. Sore, Kak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah adik-adik luangkan untuk mendengarkan sedikit materi yang akan kakak bawakan hari ini. Di sini kakak akan membawakan materi yang berjudul tentang karang gigi. Namun sebelum itu, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri kakak. Perkenalkan, nama lengkap saya Febriani Zeta, biasa dipanggil Feby. Saya salah satu mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan D3 Kesehatan Gigi. Baik adik-adik sekalian, di sini kakak akan membawakan materi tentang karang gigi. Di sini adik-adik ada yang sudah pernah dengar apa itu karang gigi? Iya, kita sudah. Baik, jadi kakak akan memberi sedikit materi kepada adik-adik untuk lebih luas ataupun secara singkat tentang karang gigi. Namun sebelum itu, di sini kakak ada dua tujuan untuk materi karang gigi ini. Yang pertama itu tujuan umum. Tujuan umumnya itu setelah dilakukan penyuluhan, remaja dapat mengetahui tentang apa itu karang gigi. Nah, kemudian ada 4 tujuan khusus di sini. Yang pertama, setelah dijelaskan tentang karang gigi dengan menggunakan media poster, remaja dapat menjelaskan kembali dengan baik dan juga benar. Yang kedua, setelah dijelaskan tentang penyebab karang gigi dengan menggunakan media poster, remaja dapat menjelaskan kembali dengan baik dan benar. Yang ketiga, setelah dijelaskan tentang cara mencegah karang gigi dengan menggunakan media poster, remaja dapat menjelaskan kembali dengan baik dan benar. Yang keempat, setelah dijelaskan tentang penanganan karang gigi dengan menggunakan media poster, anak-anak dapat menjelaskan kembali dengan baik dan juga benar. Baik, itu ada 2 tujuan umum dan juga tujuan khusus dari tujuan saya untuk melakukan penyuluhan ini. Nah, baik adik-adik, sekarang kita masuk dalam materi singkat tentang karang gigi. Baik, di sini sudah dalam poster ini sudah ada dia punya materi. Sebelum itu, di sini ada penjelasan apa sih itu karang gigi. Baik, di sini karang gigi adalah tumpukan plak atau sisa-sisa makanan yang mengeras pada permukaan gigi. Jadi, karang gigi itu tumpukan plak atau sisa makanan yang kita makan yang tidak dibersihkan sehingga mengeras pada permukaan gigi sehingga terjadinya karang gigi. Nah, kemudian dari karang gigi ini apa sih penyebabnya? Yang pertama itu jarang menyikat gigi. Jadi jarang menyikat gigi 2 kali sehari itu dapat menyebabkan terjadinya karang gigi. Yang kedua itu merokok dan mengonsumsi minuman yang beralkohol secara berlebihan. Jadi untuk yang merokok dan juga yang sering meminum alkohol itu rentan sekali terjadinya karang gigi. Karena apa? Karena mereka itu tidak membersihkan gigi mereka setelah merokok dan juga mengkonsumsi alkohol. Kemudian yang berikut itu mengonsumsi coklat, makanan-makanan yang lengket dan juga manis secara berlebihan. Perlu diingat bahwa jika kita mengkonsumsi makanan manis dan juga lengket secara berlebihan, itu juga dapat menyebabkan terjadinya karang gigi. Nah, jadi adik-adik, karang gigi ini rentan sekali pada usia-usia kita sekarang ini. Kalau tidak rutin membersihkan gigi atau tidak mengontrol kebersihan gigi kita, otomatis kita terjadi karang gigi. Nah, kemudian di sini juga untuk penyebabnya itu makan sirip pinang. Jadi, memakan sirip pinang itu bisa juga menyebab terjadinya karang gigi. Untuk makan sirip pinang ini, saya rasa untuk orang tua kita yang mengkonsumsi sirip pinang. Coba adik-adik perhatikan pada gigi mereka yang mengkonsumsi sirip pinang. Pasti terdapat banyak sekali karang gigi jika mereka tidak memperhatikan kebersihan gigi mereka. Jadi, itu tadi penyebab dari karang gigi. Baik adik-adik, di sini setelah penyebab ada juga cara mencegah. Karang gigi ini dapat dicegah. Yang pertama itu dengan menyikat gigi 2 kali sehari. Jadi menyikat gigi dengan rutin 2 kali sehari, yaitu waktunya pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Itu dapat mencegah terjadinya karang gigi. Nah, yang kedua, makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi di sini contohnya seperti sayuran, buah-buahan, terus kacang-kacangan, susu, keju, dan lain-lain, pokoknya yang bergizi. Itu juga dapat mencegah terjadinya karang gigi. Nah, yang berikut, memakai benang gigi. Di sini adik-adik sudah ada yang pernah memakai benang gigi? Belum, Kak. Nah, jadi
fungsi dari memakai benang gigi itu yaitu untuk membersihkan sela-sela gigi dari sisa makanan yang tidak dapat dijangkau oleh sikat gigi. Nah, itu fungsi dari benang gigi. Jadi benang gigi di sini ini bukan benang sembarangan yang biasa orang tua kita menggunakan untuk menjahit pakaian. Oke? Kemudian yang berikut itu memeriksa gigi minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi. Nah, memeriksa gigi minimal 6 bulan sekali itu untuk usia kita sekarang. Tapi untuk anak-anak itu usianya itu 3 bulan sekali. Nah, memeriksa gigi secara rutin ke dokter gigi nih adik-adik dapat mencegah terjadinya karang gigi juga. Nah, dari cara mencegah ini ada juga dia punya penanganan. Penanganan yang pertama itu dengan melakukan scaling. Ada yang sudah tahu apa itu scaling? Belum. Nah, scaling ini yaitu pembersihan karang gigi menggunakan alat canggih. Alatnya itu biasanya yang sering dilakukan oleh dokter ataupun perawat gigi untuk membersihkan karang gigi ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu menggunakan obat kumur. Obat kumur di sini yang bisa kita gunakan, yang sering kita gunakan itu namanya glycerin. Ada yang tahu? Belum. Nah, jadi itu obat kumur yang biasa digunakan untuk membersihkan gigi sehingga tidak terjadinya karang gigi. Nah, oke adik-adik, itu materi singkat yang kakak bawakan untuk pada sore hari ini. Jadi kakak minta untuk adik-adik yang apa yang belum bisa dipahami bisa bertanya. Sudah paham. Cut deh. Baik, di sini adik-adik kalau ada yang belum mengerti, belum dipahami bisa ditanyakan. Saya Kak. Oke. Kak, saya ingin bertanya, mengapa obat kumur itu sangat penting bagi penanganan karang gigi? Oke, baik. Mengapa obat kumur sangat penting dalam penanganan terjadinya karang gigi? Jawaban itu yang pertama itu untuk mengurangi terjadinya bau mulut. Nah, jika kita terkena karang gigi, otomatis kita mengeluarkan bau tidak sedap atau terjadinya bau mulut. Sehingga untuk penanganannya itu menggunakan obat kumur tersebut. Jadi untuk mengurangi terjadinya bau mulut. Itu jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya di sini Kak sudah menjelaskan tadi tentang sirip pinang dapat menyebabkan Saya Kak, ya. Oke, baik. Di sini tadi Kakak sudah menjelaskan makan sirip pinang ini dapat menyebabkan karang gigi. Jadi pertanyaannya di sini ini, mengapa sirip pinang dapat menyebabkan karang gigi tersebut, Kak? Baik, saya akan menjelaskan. Jadi mengapa memakan sirip pinang itu dapat menyebabkan terjadinya karang gigi? Alasannya itu karena dalam sirip pinang ini mengandung banyak sekali zat-zat aktif yang dapat membahayakan gigi, termasuk juga kapur. Kapur dalam ini sirip pinang ini bisa menyebabkan terjadinya karang gigi. Kalau kita sering mengonsumsi sirip pinang, sisa-sisa dari sirip pinang tersebut yang memerah, jika tidak dibersihkan, itu bahaya untuk kesehatan gigi kita, sehingga terjadinya karang gigi. Itu kalau tidak dibersihkan. Terjadinya karang gigi itu kalau tumpukan dari sisa-sisa air ludah tersebut menumpuk, itu dapat membahayakan kesehatan gigi dan terjadilah karang gigi. Itu alasan mengapa sirip pinang ini dapat menyebabkan terjadinya karang gigi. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah Kak. Oke, mungkin ada lagi dari. Oke, baik adik-adik sekalian. Jadi itu tadi materi singkat yang kakak bawakan untuk adik-adik. Nah, kakak harap adik-adik dapat memahami tentang apa itu karang gigi, penyebab dari karang gigi, cara mencegah karang gigi, dan juga penanganan dari karang gigi. Nah, sebelum kita menutupi atau mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini, kakak ingin mengevaluasi kembali tentang materi kita hari ini, yaitu karang gigi. Jadi di sini tadi karang gigi adalah tumpukan plak atau sisa-sisa makanan yang mengeras pada permukaan gigi. Nah, apa sih penyebab dari karang gigi tersebut? Penyebabnya itu yang pertama tadi itu jarang menyikat gigi, kemudian merokok dan juga mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, kemudian memakan sirip pinang, terus mengkonsumsi makanan manis dan lengket secara berlebihan. Nah, adik-adik bisa melakukan pencegahan untuk tidak terjadinya karang gigi dengan melakukan cara yang pertama itu rutin menyikat gigi 2 kali sehari. Waktu yang tepat tadi itu pagi sesudah sarapan dan juga malam sebelum tidur.
yang berikut tuh makan makanan yang bergizi atau menyehatkan gigi, makanan yang dapat menyehatkan gigi. Contohnya tadi itu seperti sayuran, buah-buahan, terus susu, keju. Karena susu keju itu ada kandungan kalsium dan juga fosfor yang dapat menyehatkan gigi. Kemudian memakai benang gigi. Fungsi dari memakai benang gigi ini tadi adik-adik yaitu untuk membersihkan sela-sela gigi yang tidak dapat dibersihkan atau tidak dapat dijangkau oleh sikat gigi. Itu fungsi dari benang gigi. Kemudian yang terakhir itu memeriksa gigi minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi kita kalau ingin gigi kita sehat, terhindar dari karang gigi ataupun penyakit-penyakit gigi lainnya, yaitu dengan kita melakukan pemeriksaan rutin ke dokter gigi. Minimal untuk seusia kita sekarang itu 6 bulan sekali. Tapi kalau untuk anak-anak 3 bulan sekali. Nah, baik adik-adik, dari cara pencegahan ini ada juga penanganan agar tidak terjadinya karang gigi. Yang pertama tadi itu melakukan scaling. Nah, melakukan scaling ini dengan melakukan pembersihan karang gigi. Nah, kemudian dengan menggunakan obat kumur. Obat kumur di sini tadi kakak anjurkan dengan menggunakan Listerine. Oke. Nah, baik adik-adik, itu tadi materi kita pada hari ini. Terus mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan kepada adik-adik sekalian. Kakak harap semoga dengan pertemuan kita, perjumpaan kita pada sore hari ini menambah wawasan bagi adik-adik sekalian mengenai karang gigi ataupun penyakit gigi. Kan adik-adik tadi baru tahu atau baru dengar yang namanya karang gigi. Nah, sehingga keluar dari sini adik-adik sudah memahami, sudah mendengarkan apa yang sudah kakak ucapkan kepada adik-adik atau yang sudah kakak sampaikan kepada adik-adik. Semoga pulang dari sini adik-adik bisa menerapkan semua yang ada dalam poster ini sehingga tidak terjadinya penyakit gigi, yaitu karang gigi. Nah, baik, di sini kakak akan mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Kakak mengucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik sekalian yang sudah meluangkan waktu, yang rela berkorban untuk kakak pada sore hari ini. Akhir kata kakak ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati adik-adik sekalian. Terima kasih banyak, sampai jumpa.